wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Alhamdulillah mitra Muslim, saya Abdul Qahar hadir kembali menyapa Anda kali ini di Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi. Ya, mitra Muslim, dulu membangun rumah sering dianggap memiliki proses yang rumit dan juga menyita waktu. Pemilik rumah harus bolak-balik ke lokasi proyek untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun kini mitra Muslim, berkat kemajuan teknologi, semuanya bisa dilakukan secara praktis melalui aplikasi digital yang tentu sudah Anda punya dan sistem manajemen proyek berbasis daring. Pemilik rumah dapat memantau progres pembangunan langsung dari ponsel Anda. Mulai dari update foto harian, laporan pengeluaran material, hingga komunikasi dengan kontraktor. Semuanya tersedia dalam satu genggaman Anda. Mitra Muslim, Zamzam Renovasi menghadirkan kemudahan ini untuk Anda agar pembangunan rumah Anda berjalan sesuai dengan harapan Anda. Kita akan membahas selengkapnya bab ini bersama dengan narasumber yang alhamdulillah telah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Arif Fakhrudin ST, founder dan juga owner dari Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Qahar dan mitra Muslim. Aha, pagi hari ini perjalanan gimana ke studio Pak Arif? Alhamdulillah lancar, Lancar ngantar dan- anak sekolah, Oh. lancar, Ya, alhamdulillah, langsung ke Masya Allah. studio. Iya. Senang saya itu kalau punya teman-teman yang selalu memperhatikan dan memberi porsi sendiri untuk mengantarkan anaknya belajar ke sekolah begitu ya. Dan itu kenikmatan tersendiri Pak Arif ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Jadi ada beberapa kami itu menemukan narasumber yang kita ajak talk show gitu ya, tidak bisa karena jamnya mengantar anak-anak itu menjadi hal yang istimewa tentunya Iya, ya. iya, iya. Oke, kemudian juga bersama Pak Arif ada Pak Joko Hadi Suryono ST. Beliau adalah Site Manager Zamzam Renovasi. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Joko ya. Alhamdulillah seger. Segar betul semalaman. Tadi iya berangkat ke sini kan tadi kan sempat diguyur hujan. Alhamdulillah Ya. sempat gerimis-gerimis gitulah. Betul. Jadi lumayan panjang segernya karena sedari semalam sudah hujan. Iya, Bagi-bagi alhamdulillah. cerita Pak Joko juga masih rintik-rintik. Seru ya, mudah-mudahan menambah semangat Anda karena beberapa hari terakhir kan Surabaya panas banget ya. Iya, iya. Oke, dan kali ini kita bicara membangun rumah itu nggak ribet. Iya, Cukup iya, iya. pantau Iya. proyek via HP begitu. Nah, iya. kita awali obrolan ini Pak Arif dengan pertanyaan, kenapa sih harus dipantau secara online gitu kan? Kan ada orang yang pengen, kita kan sudah ngobrol di awal begitu ya, sudah tahu maksud kami, keinginan kami kayak gimana, udah kami terima beres saja deh. Kenapa mesti dipantau? Oke, baik Pak Qahar dan mitra Muslim. Jadi artinya bahwa slogan dari Zamzam Renovasi adalah membangun cinta dan cita-cita. Jadi rumah itu adalah bagaimana cinta itu disemai dan bagaimana cita-cita keluarga itu ditunaikan. Maka rumah itu adalah elemen penting dalam sebuah rumah tangga, baik itu dari bapak, ibu, dan juga anak-anak. Maka karena begitu pentingnya itu, maka kita memberikan perhatian yang sangat detail terkait dengan bagaimana rumah itu direncanakan dan bagaimana rumah itu dibangun. Jadi Zamzam Renovasi ini memang memiliki unique value proposition bahwa membangun rumah bersama Zamzam Renovasi, membangun rumah impian itu tidak ribet. Jadi artinya begini, salah satu tujuan kenapa jasa renovasi itu ada karena memang yang punya rumah itu adalah pingin pekerjaannya itu tepat waktu, tepat biaya, kemudian juga tepat kualitas. Dan yang paling penting itu tidak ribet. Karena memang ya untuk kalangan tertentu bahwa waktu itu sangat berharga. Ya. Ya tadi dengan keluarga, kemudian juga dengan pekerjaan yang memang istilahnya itu kan
Yopo itu jadi, tapi di saat yang sama itu kita tetap bisa memantau begitu. Maka kita menjembatani itu, jadi menginginkan rumah impian, kemudian tapi di saatnya nggak ribet, tapi paling tidak juga ngerti kan begitu. Maka kita menjembatani itu sehingga kita membuat sistem komunikasi dan sistem informasi. Ya. Lah, kadang-kadang dengan adanya teknologi itu tidak mempermudah, tapi kadang mempersulit aplikasi ini, aplikasi itu, dan sebagainya, yang itu justru tidak mudah untuk diakses. Karena memang kita bervariasi ya, rata-rata yang bekerja sama dengan Zamzam Renovasi itu generasi X begitu. Ya. Ya, jadi artinya kalau tambah teknologinya semakin ribet, tambah males dibuka, malah alih-alih pengen mantau, malah Ya. kesulitan untuk mengakses aplikasi tersebut. Maka kita berdasarkan aplikasi yang memang masing-masing dari kita itu sudah menguasai itu kan begitu kan, sehingga kita itu bisa mendelivery tentang informasi, tentang progres, ini tentang perencanaannya bagaimana, sehingga kita itu alih-alih repot dengan bagaimana mengoperasikan aplikasi, tapi adalah bagaimana sudah paham tentang aplikasi itu, yang informasi bisa terdelivery dengan baik begitu. Oke, jadi Zamzam menjamin kepada customer begitu ya, ataupun juga konsumen atau pelanggan Zamzam untuk selalu dapat update setiap Nggih. progres dari Nggih. pengerjaan begitu ya. Iya, iya, Jadi insyaallah. yang jauh-jauh ini tidak perlu repot-repot menuju lokasi proyek begitu ya. Nggih. Dan waktunya juga pasti lebih efektif, lebih efisien begitu ya, Betul. kalau bisa memonitor Nggih. melalui aplikasi digital yang tentu bisa kita akses. Nah, Nggih. kemudahan-kemudahan kayak gini tuh siapa sih yang paling terbantukan oleh Nggih. fasilitas yang disiapkan oleh Zamzam ini, Pak? Baik, Zamzam Renovasi, jadi artinya memang keluarga fokus utamanya itu kan membangun cinta dan cita-cita. Seorang bapak yang karena memiliki cita-cita yang besar untuk cinta kepada keluarganya, ya laut dan badai dihadapi, kan begitu. Jadi beliau-beliau ada yang bekerja di luar pulau, bahkan di luar benua, kan begitu kan. Ya Masya Allah, pernah di antara klien kami itu yang berada di Afrika di sebuah perusahaan perminyakan begitu. Yang mau tidak mau memang untuk tempat tinggal yang nyaman buat keluarganya, tapi di saat yang sama harus bisa tetap memantau untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah mulai dari perencanaan sampai eksekusi kan begitu kan. Jadi alhamdulillah bisa dipantau dengan jarak jauh. Kita juga untuk perencanaan misalkan kita bisa dengan Zoom, dengan video dan sebagainya. Terus kemudian progress report selalu kita sampaikan begitu, baik itu secara video maupun secara gambar begitu. Kemudian juga data-data teknis ya terkait dengan spesifikasi apa saja dan apa yang telah dilakukan, dan kemudian juga terkait dengan waktu ya kita ada semacam pemantau untuk bagaimana antara progres yang dilaksanakan dan rencana waktu yang telah dijanjikan dan disepakati bersama begitu. Baik ya mitra muslim, jadi Zamzam Renovasi pengen Anda ketika sudah ada ikatan kerja ya, sudah ada proyek yang Anda amanahkan kepada Zamzam. Zamzam tuh pengen Anda tenang gitu ya, nyaman melihat progresnya, tidak sepenuhnya serta-merta memasrahkan kepada tim Zamzam, tapi Anda bisa mengawalnya, memastikan berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini biasanya Pak Arief bagi-bagi cerita nih. Kalau tadi kan yang cocok buat yang tinggal di luar kota, bahkan luar benua, yang sibuk kerja, nggak mau ribet ngawasi gitu ya. Betul. Ada cerita nggak profil yang bisa menggambarkan itu? Baik, untuk kali ini kita akan bercerita tentang seorang dokter yang istrinya juga dokter. Kebetulan dinas di luar kota kan begitu. Dan untuk kembali ke kediaman ini beliau harus 1 minggu sekali begitu. Dan tentu cita-cita beliau, kemudian cinta beliau terhadap keluarga dan cita-cita keluarganya, maka itu harus tetap dibangun kan begitu. Maka beliau berkenan untuk membangun sebuah kos-kosan
begitu kan. Terus kemudian yang kos-kosan itu memang harus selesai 3 lantai begitu, dan eh, walaupun beliau hanya seminggu sekali, ya beliau harus tetap bisa mengawasi karena Oke. beliau secara piantun pun jadi artinya memang detail, teliti, Oh, ya. begitu. Sehingga detail, teliti, dan seorang leader yang kuat ya, begitu, itu tetap bisa memantau, menjangkau, dan dalam tanda kutip bisa mengendalikan proyek itu ya. dari jauh begitu. Baik, menarik gini ya Mitra Muslim. Jadi kalau Anda biasanya kan punya konsep, punya bayangan, Iya. kita udah jelaskan kepada kontraktor, tapi kadang eksekusinya berbeda dari Iya. kemauan kita. Iya, Tapi iya. dengan pendekatan ini, Zamzam memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Saya beralih ke Pak Joko. Pak Joko tadi Pak Arif cerita nih, ini ada salah satu yang sudah dikerjakan untuk dokter, begitu orangnya sibuk banget, kemudian pengen bangun kos-kosan. Boleh diceritakan, mungkin ada request khusus, gambarannya seperti apa agar Mitra Muslim yang berencana juga tergambar bagaimana pentahapannya dan bagaimana tim Zamzam mengeksekusinya. Bagaimana Pak Joko? Ya baik Pak Kor. Begini, karena tadi klien yang diceritakan Pak Arif kan beliaunya seorang dokter. Merequest ke kami itu, Pak gimana nanti kira-kira kalau kita bangun 3 lantai. 3 lantai. Iya, terus kemudian 20 kamar 20 dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya, iya seperti itu. Kita ya sudah kita arahkan dari awal bahwa mulai proses pembangunan karena dia waktunya sudah tersita, super sibuk, jadi beliaunya kan dokter, jadi memantaunya itu dia nggak ada waktu gitu loh. Jadi kalau terkait dengan pembangunan, apalagi melibatkan tukang, para pekerja, itu kan ribet ya, memakan hati gitu loh. Jadi kalau nggak sesuai ekspektasi, nanti takutnya kan jadi hati itu nggak enak gitu loh. Sementara makanya kita pasrahkan di jam-jam itu, masalah manajemen waktunya, manajemen orangnya itu kita dipasrai seperti itu. Kemudian kalau gambarnya di Pak Dokter itu kan lingkungannya sudah jadi, di lingkungan dekat UNER, dekat kampus-kampus seperti ITS itu kan pangsa pasarnya kan jelas, sasarannya memang mahasiswa. Kemudian kita konsepnya itu juga kekinian, konsep juga harus industrial seperti itu. Kita tampung semua. Artinya seperti di lantai 1 dengan luas bangunan kira-kira 9x17,5 itu luas tanahnya. Kemudian konsepnya seperti itu. Akhirnya kalau lantai 1 nanti misalkan 4 kamar dengan ada kamar mandinya, ada dapurnya, kemudian lantai 2 8 kamar, sehingga totalnya sampai lantai ketiga totalnya 20 kamar. Masing-masing lantai itu kan ada fasilitasnya sendiri-sendiri. Kemudian di atas juga ada area servis yang kita fungsikan sebagai ya jemuran di atas rooftop itu. Jemuran, jadi seperti itu. Tandon juga begitu ya. Dan kemudian kadang biasanya juga, gimana? Jadi fasilitasnya sudah lengkap. Jadi misalkan gambarnya 1 kamar itu ya sudah ada AC di dalamnya, kemudian kamar mandi dalam beserta aksesoris kamar mandinya seperti kloset duduk, shower dan lain sebagainya. Kemudian ada kamar penjaga, nggak lupa kamar penjaganya itu juga harus ada penjaga kosnya itu. Kemudian di carport terutama itu kan ya kita sediakan daya tampung untuk 20 kamar tadi. Jadi kita antisipasi. Kemudian untuk area-area yang khusus, area-area untuk lalu lintas orang itu, kalau bisa itu requestnya beliau itu menyarankan gimana nggak cepat kotor, karena keluar masuk dari lantai 1 ke 2 ataupun dari 2 ke 3 itu kan lalu lintas orang ya, nanti kalau full bisa okupansinya cukup sampai 20 orang, itu kan gampang kotor, gampang apa. Lah itu kita desainkan. Kalau gitu ya nanti dindingnya ya sudah yang anti noda, anti kotor gitu. Akhirnya kita desain seperti misalkan
dindingnya yang harus catnya harus expose dan lain sebagainya, Ah. supaya nggak gampang kotor gitu. Baik, menarik ya mitra Iya. muslim, hal yang detail juga diperbincangkan. Berhitung ya, ini banyak lalu lalang, bagaimana nanti bisa mengurangi potensi kotor, itu ternyata juga sudah dipertimbangkan betul. Makanya pas rasanya kalau Anda mengamanahkan proyek-proyek Anda, bangun rumah Anda, renovasi Anda bersama Zamzam Renovasi ya. Silakan. Insya Allah ini adalah pengembang yang amanah ya, yang direkomendasikan juga oleh Suara Muslim untuk menjadi mitra Anda dalam mewujudkan cinta dan juga cita-cita Anda ya. Sekali lagi bersama Zamzam Renovasi, membangun cinta dan cita-cita. Untuk konsultasi gratis, Anda boleh WA di 0811 3535 025. Dan bersama Zamzam Renovasi, Anda bisa mewujudkan rumah idaman yang mudah dan nyaman, begitu ya. Anda boleh pelajari Zamzam di www.zamzamrenovasi.com atau pengen ke kantornya juga boleh ya, klik di Google Map dengan keyword zamzamrenovasi.com atau link maps yang ada di profilnya. Kalau Anda terlewat, boleh WA Studio Suara Muslim, Mas Kohar info Zamzam Renovasi. Dengan senang hati, kami segera bantu. Tetaplah bersama Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi. Anda masih bersama kami, Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, lantunan irama ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh Misyari Rasid Al-Afasi
sungguh menyejukkan, menyentuh hati, dan juga penuh penghayatan. Kini saatnya Anda bisa belajar memahami iramanya secara benar dan terstruktur dalam pelatihan spesial memahami lebih dekat irama Syekh Misari Rasyid Al-Fasi bersama Ustadz Muhammad Fuad Fauzi. Dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan Mitra Muslim, 9, 16, 23, dan 30 November 2025. Pada waktu 9 pagi hingga 11 siang dan dilaksanakan secara daring via Zoom. Hanya dengan infak sebesar Rp150.000, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. E-modul pembelajaran, e-sertifikat, serta bimbingan langsung teknik irama. Daftar sekarang juga ya di bit.ly/event-online-geki. Untuk WA-nya Anda boleh hubungi 0822 2533 3157. Kuotanya terbatas, jadi silahkan Anda untuk bergabung dalam program ini. Mari jadikan lantunan Al-Quran lebih berjiwa bersama Gria Al-Quran, pelopor ngaji dewasa. Suara Muslim. Bincang spesial pagi hari ini bersama Zamzam Renovasi. Tema yang kita hadirkan adalah bangun rumah itu gak ribet. Cukup pantau proyek via HP, Anda sudah tenang, Anda sudah tentram, begitu ya, untuk bisa memantau dan juga memonitor, memastikan pengerjaannya sudah sesuai dengan apa yang Anda harapkan, begitu ya. Dan ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Zamzam Renovasi. Nah, tadi kita sudah ngobrol, salah satu proyek yang dikerjakan oleh Zamzam Renovasi punya Pak Sutri Dokter. Pasti kebayang ya sibuknya, apalagi beliau ada di luar kota. Weekend biasanya buat keluarga Pak Arif ya. Tuh kan kebayang bagaimana bisa memonitor, tapi Zamzam memberikan solusi dengan kemudahan secara online. Tadi juga digambarkan ya bagaimana request dari customer. Ada 3 lantai, 20 kamar, bahkan diperhitungkan karena ini banyak ya, aksesnya harus nyaman, kemudian tidak menimbulkan kotor dan lain sebagainya. Hal seperti itu sudah sangat dipertimbangkan. Oke, saya jadi penasaran Pak Arif, bagaimana sih alur dari tim operasional atau tim pembangunan Zamzam Renovasi ini bekerja untuk customer-nya? Baik. Pak Khor dan Mitra Muslim, jadi kita secara umum membagi dalam manajemen proyek kita itu ada pre-project, kemudian on-project, kemudian post-project. Jadi yang pre-project itu adalah bagaimana ketika kita akan memulai proyek, maka dipastikan hal-hal yang terkait teknis maupun non-teknis itu harus selesai. Kita secara internal itu biasanya kita mengadakan pertemuan, ya kita sebut dengan kick-off meeting ya, dengan mulai dari stakeholder yang terlibat, mulai dari project manager, site manager, kemudian pengawas, kemudian juga mandor yang terlibat di situ. Untuk leader di lapangan itu kita menyampaikan terkait dengan apa sih skop pekerjaan yang dilakukan, kemudian spesifikasi teknis apa yang itu sudah kita janjikan dan sudah disepakati dan harus diimplementasikan, kan begitu. Kemudian kita juga menyampaikan nanti quality control-nya itu seperti apa, kita checklist dan sebagainya itu kita sampaikan. Kemudian kita juga setelah itu kita akan ke lapangan, begitu ada hal yang perlu kita lakukan, salah satunya yang mungkin orang menganggap sepele, tapi bagi kami itu penting. Kita membantu kepada owner untuk melakukan sosialisasi kepada tetangga, kemudian di saat yang sama juga mengurus perizinan, begitu. Jadi mengurus perizinan kepada tetangga kanan kiri, kepada tokoh masyarakat khususnya RT atau RW, begitu, bahwa kita akan mengadakan proses bangun dan renovasi rumah. Kemudian ya kita biasanya punya tradisi sih, kita punya tradisi bahwa kita itu berbagi makanan begitu kepada tetangga kanan dan kiri dan beberapa tetangga yang menunjukkan bahwa ya kita adalah bagian
dari warga yang kita saat ini mohon doa dan juga restu akan melakukan pembangunan. Dan hal-hal semacam ini memang kelihatannya sepele, tapi bagi kami penting dan faktanya ini sangat membantu bagaimana proses pembangunan bisa lancar. Bahwa sodakoh itu kan perisai kan begitu. Jadi artinya memang yang namanya apapun lah, sekecil apapun sodakoh itu nanti insya Allah akan bermanfaat dan menolak musibah begitu. Ya, Kemudian kita juga melakukan doa begitu. Jadi artinya kita mengkondisikan diri kita, kemudian juga tenaga operasional di lapangan, bahwa kita saat ini menjalankan sebuah tugas penting yang itu sangat penting bagi pemilik rumah. Maka kita memohon agar semuanya itu berjalan dengan lancar. Kemudian kita itu ketika on project, ya kita melakukan pelaksanaan pekerjaan. Di saat yang sama kita itu juga ada melakukan monitoring begitu, kita melakukan controlling, kita ada mutual check di beberapa tahapan-tahapan itu. Jadi di tahapan 0%, 25%, 50%, 75%, dan sebelum serah terima. Kemudian post project itu artinya setelah rumah itu siap untuk diserah terimakan, dan setelah diserah terimakan maka kita akan selalu ada yang namanya mutual check, artinya bahwa layak rumah ini sudah diterima. Tetapi di internal kami ini kita sudah melakukan quality control internal. Jadi bahwa apa yang kita janjikan secara kualitas ini memang harus kita betul-betul terapkan, kalau bisa lebih begitu. Dan kemudian di post project ini kita ada yang namanya garansi begitu. Garansi selama 60 hari, tapi khusus untuk hujan kita selesaikan sampai musim hujan itu selesai di musim berikutnya begitu. Jadi satu musim hujan dan panas begitu. Jadi ini semuanya selesai dan terbukti bahwa tidak terjadi kebocoran atau banjir, maksudnya tidak terjadi kebocoran yang mengganggu rumah tersebut. Oke, baik ya. Jadi ada garansinya juga nih Mitra Muslim ya. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Arif Fakhrudin ya. Bagaimana proyek Anda ini sebelum dilakukan, pada saat dilakukan, bahkan setelah dilakukan pun semuanya sudah detail disiapkan untuk kenyamanan dan kesempurnaan rumah idaman Anda, Mitra Muslim. Oke, ini kita juga rasanya perlu dapat gambaran ya Pak Ari, bagaimana ownernya bisa memantau progresnya. Karena tadi kan memang bahwa ini harus sama-sama saling kawal, saling tahu progresnya. Bagaimana ini? Daily maupun weekly-nya kayak gimana Pak Ari? Jadi kita selama on project itu artinya memang selama progres pembangunan itu kita secara weekly ya, secara mingguan kita memberikan laporan LKP ya, laporan kemajuan proyek. Kemudian kita sertai dengan foto, dengan video, kemudian juga terkait dengan item-item pekerjaan yang sedang dan sudah kita lakukan, terus kemudian progresnya itu sampai mana begitu. Dan dibandingkan dengan waktu yang kita janjikan, apakah sama atau bahkan lebih cepat, kan begitu. Baik ya, Masya Allah ya Mitra Muslim, tentu ini sangat amanah dan sangat rekomendasi untuk Anda. Siaran kita pagi hari ini juga live di channel YouTube Suara Muslim TV ya. Anda boleh tonton kalau misalkan, aduh Mas Kohar saya kok ketinggalan ya, nanti boleh mereview. Tapi tuntaskan dulu untuk menyimak obrolannya. Dan pagi hari ini, Zamzam Renovasi juga bakal bagi-bagi door prize. Akan ada 3 door prize bagi yang berinteraktif yang nanti dipilih oleh produser ya untuk mendapatkan hadiahnya. Betul Pak Arif ya? Iya betul. Oke, jadi bagi-bagi rezeki Pak Arif dan tim Zamzam kepada siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri, bangun, dan renovasi rumah. Karena memang renovasi ini kan bukan kebutuhan yang cepat Pak Arif ya. Betul. Misalkan sekarang lagi edukasinya berjalan, tapi ketika butuh tahun depan atau mungkin bisa jadi 2 tahun lagi, yang teringat, yang terbayang adalah Zamzam Renovasi ya. Yang amanah, yang direkomendasikan oleh Suara Muslim begitu ya. Jadi silakan Anda dengar betul, karena yang namanya bangun rumah itu kan impian semua orang Pak Arif ya. Iya betul. Bukan sekedar
bikin tempat tidur atau betul, kumpul aja, tapi sebenarnya lebih dari itu ya? betul, betul, Sekarang betul, itu juga banyak tren di mana menciptakan suasana rumah itu nyaman, betul, enak gitu, betul, betul. dan nggak perlu harus keluar gitu. Kalau tadi Nggih, disebut ada rooftop, kalau kita kreatif, rooftop itu bisa didesain ala-ala kafe dan kita betul. nggak perlu keluar, Nggih, nggih, apalagi nggih. sekarang musim hujan gitu ya. Nggih, Nah, nggih, nggih. ini sekarang, ke Pak Joko, ini kaitannya kita memasuki musim hujan kayak gini ada Eee, ini anu ya, apa, udah mulai masuk ya musim mhm penghujan. mhm, Jadi, diantisipasi, artinya, eee, harus diantisipasi sebelumnya masalah kebocoran, kebocoran terutama ya? iya, yang krusial adalah di kebocorannya itu sendiri. Mhm mhm. Makanya kalau kita desain sebuah rumah, tinggal itu hunian, itu harus disiapkan diantisipasi seperti itu, Mmm, terutama di area-area yang basah. mmm, Misalkan, talang, mhm kemudian mhm. area-area basah seperti rooftop dan pokoknya yang intinya daerah langsung terkena hujan, Oke oke apalagi sempat ada genangan, oke. dialiri genangan itu. Ya, Pak Pak Jadi itu Joko, betul mhm, nggih, kalau kita misalkan saya pengen nggak lama-lama nih, sebulan atau 2 bulan ke depan pengerjaan sudah dimulai, ada pertimbangan khusus nggak misalkan dari Zamzam, "Jangan dulu deh karena musim hujan, hujannya lagi tinggi-tingginya," misalkan seperti itu, ada kemungkinan begitu nggak Pak Joko? iya, ndak masalah, Nggak yang penting masalah ya? ya tetap kita antisipasi walaupun sedang berjalan itu tetap kita arahkan untuk Mmm, mengantisipasi, apa namanya, hujan tersebut. mhm, Jadi ada treatment khusus memang, apa namanya, untuk mengantisipasi, hujan ini. Sehingga mhm mhm. kalau sampai terjadi kebocoran, Pak Kohar, ya itu luar biasa ya. Apa Ya namanya, ya, apalagi mereka itu wah menikmati kalau sampai bocor ini iya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Itu mhm. akan trauma kan gitu loh. Betul, nggak Iya, nyaman padahal apalagi mhm? betul, karena dia yang, menempati gitu loh, akan merasakan secara Ah, langsung gitu. oke. Dan bab itu tentu bisa dibicarakan bersama Zamzam Mitra Muslim. Karena Zamzam juga sangat welcome dengan segala keinginan Anda. Karena Zamzam komitmen membantu Anda mewujudkan cinta dan cita-cita untuk keluarga tercinta gitu ya. Jadi silakan, karena tadi juga sudah dijelaskan Pak Arif, bahkan laporan progres proyek mingguan sudah disiapkan untuk Anda. Anda bisa tahu berapa persen berjalan, termasuk juga yang saya tahu nih ada panduan selesai proyek kapan, on track atau tidak itu bisa Anda kawal, bahkan foto video progresnya juga bisa Anda nikmati. Jadi kita lagi siaran kan ada di Surabaya nih, Tuban, kemudian Lumajang, bahkan yang online melalui streaming, melalui YouTube juga banyak dimanapun. Boleh Pak Arif ya, Nggih, pengen investasi di Surabaya, jangan takut, jangan ragu karena Zamzam menjawab kebutuhan Anda untuk bisa mengontrol dan memonitor kapanpun begitu ya. Oke, jadi silakan bagi Anda yang mau konsultasi gratis ya di WA 0811 3535 025. Bersama Zamzam membangun rumah idaman akan mudah dan nyaman. Dan Zamzam akan mewujudkan impian Anda membangun cinta dan cita-cita. Anda boleh klik juga Google Maps untuk berkunjung ke Zamzam Renovasi. Silakan Anda ketik zamzamrenovasi.com, nanti akan muncul di sana juga ada maps-nya. Tinggal Anda klik nanti bisa ketemu dengan Pak Arif, Pak Joko untuk ngobrol mewujudkan impian rumah Anda. Ya, Mitra Muslim, jangan lupa Anda punya pertanyaan, punya komentar, bahkan yang pernah mendapatkan layanan dari Zamzam boleh testimoni. Nanti ada apresiasi 3 door prize disiapkan oleh Zamzam untuk Anda.
Terima kasih Anda masih bersama Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Mitra Muslim, ada kabar baik untuk Anda. Promo gajian Amanda Brownies. Ada diskon 20%, minimal pembelian 2 box dan maksimal 5 box. Brownies kukus, kering, bakar, dan ganesi, dan khusus untuk pembelian langsung dan bisa untuk reseller. Berlaku di seluruh outlet dan booth counter Amanda Brownies Indonesia. Buruan ya, hanya sampai dengan 31 Oktober. Jadi hari ini adalah hari terakhir ya. Promo gajian Amanda Brownies, truly brownies taste. Suara Muslim. Saya juga ingatkan kepada Anda mitra Muslim untuk tidak melewatkan ada parade nasi dan galang donasi akbar peduli Palestina dalam acara Son of Freedom for Palestine. Nanti kita akan menonton dan menyaksikan penampilan dari teman-teman Nasyid Nusantara Jawa Timur. Di antaranya ada Ivo Acapella, ada Aluna, ada Cenja, juga Bintang dan Fatwa Voice, Nada Islam, Insan Voice, juga Fokus Voice. Saya harapkan Anda hadir di lokasi acara ya di CFD Mitra Muslim digelar pada Ahad 2 November 2025 mulai dari pukul 6 pagi. Di sana nanti Anda juga bisa ketemu dengan penyiar-penyiar dan juga awak siar Suara Muslim ya. Gerakan hati, ulurkan tangan, bantu selamatkan generasi Al-Quran di Palestina lewat aksi Son of Freedom for Palestine, Mitra Muslim. Dan acara ini diselenggarakan oleh Baitul Mal Geria Al-Quran bekerja sama dengan Nasyid Nusantara Jawa Timur. Suara Muslim. Ya, bincang spesial bersama Zamzam Renovasi. Obrolan yang sangat menarik buat Anda yang sudah merencanakan untuk bangun rumah, renovasi rumah. Percayakan bersama Zamzam Renovasi, Mitra Muslim. Kita bicara tentang satu hal yang sangat menarik di mana ada kemudahan yang diberikan oleh Zamzam untuk memastikan proyek yang sedang dikerjakan betul-betul sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan impian Anda. Bersama saya ada Pak Arif Fakhrudin ST, founder dan CEO dari Zamzam Renovasi, juga Pak Joko Suryono ST selaku site manager dari Zamzam Renovasi, Mitra Muslim. Oke, ini rupanya nggak kerasa ya, tinggal satu segmen ini kita akan tuntaskan perbincangannya Pak Arif, dan rasanya juga perlu disampaikan ya. Apa sih tantangan terbesar ketika proses pembangunan? Pak Joko, silakan. Siap, baik Pak Kor. Begini, ini untuk bangunan rumah kos ini itu kan 3 lantai. Jadi tantangan terbesar buat bangunan kos ini adalah utilitas, Pak Kor. Utilitas. Okay. Kita pastikan bahwa utilitas itu berfungsi dengan baik. Tidak hanya fisik bangunannya, cuman harus utilitasnya itu concern perlu kita perhatikan di situ. Bahwa kita memastikan bahwa seluruh utilitas berfungsi dengan baik. Setelah fisiknya jadi, utilitasnya harus berfungsi dengan baik. Listriknya, airnya, air kotornya, itu semua harus kita mengadakan pengetesan, Pak Kor. Jadi kita memastikan, contoh misalkan suplai air bersihnya dari sumber air tandon sampai ke titik-titik kamar mandi yang di dalam kamar itu kita pastikan harus berfungsi dengan baik. Salah satunya kita adakan pengetesan tes tekan air. Kita pastikan itu bahwa instalasi dari tandon bawah ke atas, kemudian atas ke titik-titik distribusinya itu kita pastikan berfungsi dengan baik. Jangan sampai ada kebocoran. Pada saat kita tes ada kebocoran langsung kita perbaiki. Itu untuk air bersihnya. Kemudian untuk air kotornya. Air kotornya itu kita juga ada pengetesan. Jalur air kotor itu biasanya diapur, kemudian instalasi dapur, kemudian instalasi dari talang. 3 titik itu terinstalasi, terkoneksi, itu kita tes juga. Jadi kita
ngetes pakai tes random. Kita pastikan bahwa sambungannya, lemnya apa, tidak ada yang bocor. Ya, Kalau ya. ada yang bocor, langsung kita perbaiki sekalian di situ sebelum kita sertimakan ke owner. Oke. Kemudian juga ada namanya tes untuk yang listrik itu. Apa namanya, instalasi listrik, titik-titik lampu, perkabelan dan sebagainya. Kita pastikan juga akan tidak terjadi konsleting. Jadi apa namanya, kita pastikan untuk ngetesnya pakai Megger test. Jadi Ya. kita pastikan bahwa seluruh ruangan itu kalau dites nyala ya nyala. Nah, Baik, kalau ya. memang ada konslet di satu titik, akan ketahuan di situ. Makanya kita adakan pengetesan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instalasi listriknya layak kita operasikan. Seperti Baik itu. ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin tidak terpikir oleh kita mitra muslim ya, tapi oleh Zamzam Renovasi itu bisa dideteksi sedari awal, sudah dipertimbangkan betul dari awal, dan itu pentingnya kita gandeng developer semacam Zamzam Renovasi begitu ya. Oke, ada tambahan Pak Arif? Oke, baik. Jadi memang ada dalam bangunan itu sesuatu yang kritikal. Godaannya itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu menjadi perhatian owner. Betul. Kemudian di saat yang sama itu penting. Di saat yang sama itu membutuhkan effort dan juga biaya nggak Sedikit ya. sedikit begitu. Ya. Sehingga kadang-kadang hal semacam ini di-skip untuk membuat yang namanya overhead cost atau membuat yang namanya biaya langsung Ya. itu menjadi lebih murah, dan sehingga dalam tanda kutip untuk perang-perang harga, bukan begitu. Ya. Ya, tetapi itu tidak berlaku bagi Zamzam Renovasi. Yang itu penting sesuai dengan standar SNI ya tetap harus kita lakukan. Oke. Karena itu penting. Walaupun itu kelihatan dari luar ya sama aja. Itu tantangan buat kita itu di situ. Ya tapi harus tetap kita lakukan kan begitu kan. Karena memang kita logistik, pengawas dan sebagainya itu kita buat orang yang berbeda, sehingga di internal kita juga ada sistem pengawasan internal, kita ada juga quality control, memastikan walaupun kualitas ini harus ada dan wajib ada sesuai dengan standar nasional, tetapi mungkin tidak mendapat apresiasi secara langsung, tapi tetap harus kita lakukan, kan begitu kan. Dan inilah tantangan dan ini ikhtiar yang selalu kita lakukan. Baik ya, demikian ya mitra muslim, ini adalah jawaban yang cukup menenteramkan buat kita, terutama yang mungkin belum pernah berpengalaman untuk merenovasi atau bangun rumah. Rasanya adem dan ayem ya kalau mempercayakan kepada Zamzam Renovasi yang betul-betul ingin memastikan Anda mewujudkan cinta dan cita-cita Anda lewat rumah idaman. Nah mitra muslim, tadi sudah saya sampaikan, silakan berkomentar, bertanya, testimoni juga boleh karena akan ada apresiasi dari Zamzam Renovasi. Ada Pak Panghegar di Gresik dari saya mau renovasi rumah dengan pengerjaan wall PVC untuk tembok dinding dan sekat rumah serta atap rumah. Bagaimana cara perhitungannya? Mohon penjelasannya. Apakah per lembar wall PVC-nya atau total per dindingnya semua begitu ya? Bagaimana Pak Arif? Oke, monggo Pak Joko. Pak Joko? Iya. Kalau untuk wall dindingnya pakai wall PVC itu kita pastikan memang kalau dindingnya itu basah, memang sebaiknya pakai yang material seperti itu, Pak. Oke. Ya, untuk menutupi dinding-dinding yang basah itu. Cuman permasalahannya dia harus kalau wall PVC ini kan ada dua macam, untuk yang eksterior sama yang interior. Kalau yang terutama yang eksterior itu harus hati-hati, diperhatikan betul-betul. Jangan kebalik. Kadang-kadang ada wall PVC itu yang bukan untuk eksterior dipaksakan untuk di luar, sehingga nggak awet Pak Kohar. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena ekstrim. Kalau di luar nanti kena cuaca panas, cuaca hujan itu dia jangan kebalik Pak. Karena ada dua macam untuk wallpaper yang itu. PVC tadi itu. Baik. Bisa dipakai untuk dinding, juga dipakai untuk plafon juga bisa. Cuman harus diperhatikan seperti itu. Betul-betul dipastikan bahwa betul untuk eksterior apa untuk interior itu dulu. Jangan sampai masanya nanti kebalik. Karena di pasaran beredar seperti itu Pak untuk material yang wall PVC itu.
Oke. Nah, itu juga rasanya developer macam Zamzam ini lebih tahu begitu ya bagaimana situasi seperti itu. Kalau kita kan mungkin awam, makanya percayakan kepada Zamzam Renovasi. Ada juga Bu Amel, beliau bilang saya ada tanah di belakangnya itu kebun. Nah, itu kondisinya miring. Ada rekomendasi dari Zamzam nggak untuk membangun rumah dengan 2 lantai? Ini maksudnya kondisi khusus yang tanahnya miring begitu. Bagaimana? Baik, saya teringat pernah pada saat kita mengunjungi tanah di Malang begitu, itu ada desain dari internet, terus kemudian minta kepada arsitek, terus kemudian diimplementasikan. Jadi artinya ini rumah, jendelanya itu akhirnya menghadap kepada tanah begitu. Oh iya? Jadi itu karena kan tanah miring. jadi tanah miring kan begitu kan ya. Terus kemudian desainnya itu tidak menyesuaikan dengan kondisi di lapangan kan begitu kan ya. Iya. Sehingga ada jendela itu akhirnya menghadap kepada tanah yang tinggi ya, sehingga bukan udara langsung kan begitu. Karena manut pada desain kan gitu kan. Nah, ini penting bagi kita survei kemudian menyesuaikan kondisi dengan di lapangan. Iya. Kadang-kadang yang eman itu juga adalah kondisi miring ya, misalkan seperti di Malang atau di daerah pegunungan. Miring itu tidak harus selalu ditimbun kan begitu. Itu bisa cut and fill kan begitu kan, di mana itu yang di mana yang bisa di-cut, mana yang bisa diisi kan begitu. Dan itu nggak masalah. Tetapi kalau misalkan miring dalam artian memang tetangganya nggak miring, karena itu mungkin bekas galian misalkan, apakah itu harus diuruk ya diuruk. Tetapi kalau itu karena dari kontur tanahnya memang dari sana, misal perbukit dan sebagainya, itu justru bisa jadi sumber keindahan, bisa estetis, Lebih estetik dan ya. juga menjadi sumber kekuatan. Kan ngoten nggih Pak Joko. Iya. Ya. Maka ini diskusi penting, nggak apa-apa, silahkan tadi Bapak yang ada di Gresik dan yang Ibu tadi, Bu Amel. Bu Amel tadi untuk konsultasi bebas biaya. Jangan khawatir, bebas biaya konsultasinya, bisa Oke. menghubungi kami. Baik ya. Kemudian juga ada Pak Ahmad Maulana juga di Gresik. 2 orang dari Gresik, 1 dari Tuban ya. Kemudian juga ada siapa ini? Gus Dram namanya. Mohon kontaknya Zamzam dong. Saya juga pengen konsultasi. Boleh selepas ini nanti saya berikan informasinya. Tinggal klik bisa ngobrol langsung dengan adminnya Zamzam Renovasi ya. Mitra Muslim, masih ada waktu, tapi waktunya memang sedikit sekali begitu ya. Saya pengen menuntaskan perbincangan ini dengan Pak Arif dan juga Pak Joko begitu ya. Jadi kalau kita mau bangun kos-kosan ke Zamzam nih ya, ini kan dari kemarin kita juga ternyata Nggih. banyak yang bangun rumah buat bisnis gitu kan ya. Nggih. Apa yang didapat oleh customer? Ini pasti semuanya pada terinspirasi. Oh dokter, tadi sudah mempercayakan kepada Zamzam. Saya juga pengen dong. Apa sih yang mau didapat oleh customer? Nggih. Baik, jadi Pak Kor dan Mitra Muslim, jadi alhamdulillah termasuk untuk kos-kosan ini kita sudah menyampaikan, kita bantu sampai tataran untuk marketing, kemudian juga untuk promosi dasar ya begitu. Kita siapkan, insya Allah kita bantu siapkan sosial medianya, kemudian kita bantu promosikan seperti itu. Kemudian kita juga sedikit tentang bagaimana bisnis itu bekerja kan begitu, karena memang kadang-kadang investasi itu adalah sebuah keinginan, ada sambungannya di situ adalah ilmu begitu. Maka kita bisa menjadi partner untuk diskusi bagaimana mengembangkan bisnis tersebut. Kebetulan saya adalah seorang business coach, bebas biaya dengan saya. Oke. Jadi saya certified ya coach, ya business coaching dan juga leadership coach kan begitu, dari Grounded Business Coaching. Oke. Kemudian saya juga pernah dapat dari asesor dari asesor yang bersertifikat begitu. Jadi seorang coach untuk pendamping bisnis dan sebagainya dan juga seorang trainer, tapi bebas biaya semuanya. Oke, Masya Allah. Bebas biaya semuanya, jadi memang rasanya buat mitra muslim yang pengen
bersama dengan kontraktor yang amanah, pilihannya adalah Zamzam Renovasi ya. Kapanpun kebutuhan Anda, yuk catat dan ingat ya, kalau pengen bangun rumah, pengen renovasi rumah bersama Zamzam Renovasi, karena dia adalah kontraktor muslim yang berkantor di Keputih, tepatnya di timur kampus ITS Mitra Muslim, ada di Perum Sukolilo Park Regency Blok C nomor 38 Keputih Sukolilo Surabaya. Ownernya Pak Arif yang tadi sudah ngobrol sama saya ini adalah alumni ITS yang berpengalaman sebagai developer dan sebagai ketua APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia Korwil Surabaya Raya. Pengalamannya sudah lebih dari 14 tahun, rumah yang dibangun pun juga sudah ratusan. Silakan Anda survei dan juga konsultasi gratis di 0811 3535025 dan yang menarik juga di Zamzam Renovasi juga ada KPR Syariah. Rasanya lebih tentram, lebih ayem lagi ya. Jadi percayakan bersama Zamzam Renovasi. Pak Arif dan Pak Joko, terima kasih banyak ya. Sukses selalu buat Amin. Zamzam Renovasi. Amin. Dan Mitra Muslim yang belum tuntas atau belum komplit mengikuti talkshow ini, boleh tengok di link YouTube ya. Bahkan di latar Pak Arif dan Pak Joko ada beberapa bangunan ya, rumah yang sudah direnovasi Zamzam dan keren-keren. Anda boleh lihat karyanya juga melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Sukses selalu Pak Arif, Pak Amin. Joko. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Inilah akhir dari Waalaikumsalam perbincangan warahmatullahi kita di Bincang Spesial bersama Zamzam Renovasi Mitra Muslim. Saya Abdul Qahar pamit bersama produser Elsa Haranisa dan juga Yuda Setiawan sebagai kameramen. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertobat kepadamu. 3 pemenang segera dihubungi oleh produser ya. Jadi nanti Anda tinggal menantikan informasi lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.